Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sama-sama kita hormati Bapak Ustaz yang akan mengisi cara menghadiri acara Bapak Kepala Desa dan tamu undangan yang akan hormati Ibu Kepala Desa Bapak dan Ibu Guru dari Arab 5 yang terhormat panitia penyelenggara Bapak Ibu Wali Murid serta kawan-kawan seperti puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga Tuhan yang bawa kita dari sana dari yang dan mendengarkan yang penuh dengan pengetahuan. Selanjutnya kami haturkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah mempercayai kami untuk menyelenggarakan acara pada hari ini. Oleh karenanya akan kami bacakan sedian acara yang akan berlangsung. Pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. 3. Sholawat kami. 4. Sambutan. 5. Ceramah agama dan doa. 6. Penutup. Hadirin yang kami hormati Guru Nabi Muhammad SAW 1400 Hijriah bertepatan dengan 20 dimulai. Sebagai pembuka rangkaian acara, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah dan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Menaiki acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan oleh Saudari Aska Al-Askir yang disahkan tilawah kepada mereka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahu bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi-husban. Wal najmu wash-shajaru yasjudan. Was-samaa'i rafa'aha wa biha. Al-batta fil mizan. Wa aqimu wazna bil-qisti wa la tukhsirul mizan. Wa aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pada berbicara, matahari dan bulan
kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Benar-benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya, sebaik pembacaan yang mendengarkan terdapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara yang ketiga, sholawat Nabi yang akan dilakukan oleh Kamsa dan kawan-kawan. Kepada mereka dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumain kafir, Rabbuna kafir, Wasodana kafir, Wajadana kafir, Ikulir kafir, Kalmana kafir, Wanimal kafir, Alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbuna kafi, qasadana kafi, wajadana kafi, likulil kafi, kafana kafi, wanimal kafi, alhamdulillah. Jangan duduk di depan pintu, lihat debu, ambillah sapu, hiasi hidup dengan hidayahmu. Jangan tinggalkan sholat lima waktu. Allahul kafi, Rabbuna kafi, qasadana kafi, wajadana kafi, likulil kafi, kafana kafi, wanimal kafi, alhamdulillah. Indah main di taman, kupu-kupu berterbangan. Setiap hari baca Al-Quran, jangan lupa sholawatan. Allahul kafi, Rabbuna kafi, qasadana kafi, wajadana kafi, likulil kafi, kafana kafi, wanimal kafi, alhamdulillah. Salamullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, Ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang keempat adalah sambutan sambutan kepala negara sekaligus sebagai takziah penyelenggara yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful Muslim kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala jami'i ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ومن تبعهم باحسان الى يوم القيامه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني khusus kepada beliau harus dan muslim alhamdulillah semuanya kita insyaallah akan memberikan tausiah pada semuanya ini pada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dari ada rumah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kepada Tuhan dan segenap jajaran perguruan madrasah dunia yang awalnya dari rumah yang kami hormati dan segenap tamu undangan hadirin rahimahullah khusus kepada segenap santri yang pada pagi hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita senantiasa bersama-sama selalu melakukan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan alhamdulillah yang mana pada kesempatan pagi yang mulia ini kita semua masih diberikan begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat ibadah Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan hari ini kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, hadir di aula yang ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini senantiasa berbentuk Allah Subhanahu wa taala dan tentunya tercatat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita untuk yang selanjutnya kami di sini mewakili segenap perguruan yang berada di luar atau panitia dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran ibu-ibu saudara sekalian, yang mana mudah-mudahan apa yang dilihatkan oleh ibu semua senantiasa menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah ya Rabbal Alamin. Kami atas nama panitia juga mohon maaf yang sebenarnya apabila dalam pelaksanaan acara ini tidak semeriah seperti tahun-tahun yang lalu, tapi yang jelas niat kita ikhlas lillahi ta'ala memperingati kehadiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan senantiasa selalu mendapat dorongan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya tercatat sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pada kesempatan hari ini kami mewakili sebenarnya sekali lagi mohon maaf yang sebenarnya baik dari segi penyabutan ataupun tempat yang berkenan. Jadi kita bisa merasakan apa yang ada di Quran para ibu-ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan umur panjang menjumpai bulan Maulid. Kalau insya Allah ini kita berjumpa Maulid, kalau tidak salah tanggal 27 Maulid. Mudah-mudahan dengan selalu kita senang mengadakan acara peringatan Maulid, memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW, Nabi yang selalu kita jadikan suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan senantiasa menjadikan amal baik bagi kita semua dan mudah-mudahan juga semua diberikan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk yang selanjutnya kami menghimbau pada para hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini, bahwasanya jadikanlah momentum kali ini sebagai bekal kita mencari ilmu agar kiranya di setiap peringatan kita pulang itu membawa sedikitnya ilmu yang dapat bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, atau ilmu yang bisa membenahi ibadah-ibadah kita, membenahi gerak dari kita di setiap harinya. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini insya Allah tadi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Bapak Muslim, kita semua pulang dari sini mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat
kita ini amin ya rabbal alamin. Mungkin hari ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebih yang kami mohon maaf yang sebenarnya. Untuk kesempatan yang sampai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya disampaikan terima kasih. Acara kelima adalah ceramah agama sekaligus hidup dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Kusi kepada beliau kami dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi tawalau fakul asyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum laqad kana lakum rasulun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yadhkurullaha katsiran. Para hadirin keberatan kiram para ahli, para ulama, wabil khusus kepada pengasuh MDTA dari Hikmah Loser Wijaya Bapak Syekh Muslim beserta Ibu, dan yang terhormat Jamil Asatid wal Asatidah, Nas'alullah yang kamu tidak kali melalui fitnah yang terhormat Ibu Wali Santri dan juga santri-santri MDTA dari Hikmah yang dimuliakan Allah. Puja dan puji syukur marilah kita bersama haturkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih beribu-ribu kenikmatan, salah satunya adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang mudah-mudahan iman dan Islam ini selalu melekat di hati sahabat kita hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita wajib bersyukur di kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena dengan lahirnya beliaulah tentu yang sedang kita peringati ini kita tercipta. Karena dengan diciptakannya beliaulah kita wujud ada di dunia. Andai saja Rasulullah SAW tidak diciptakan oleh Allah, tentu kita juga tidak akan ada. Tentu ini semua berkah fasilah keagungan Rasulullah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Sebelum kita ngaji bersama, saya ada sedikit pantun. Di pagi hari melihat telur dipajang buat hiasan. Wahai santri dan sedulur, mari kita bersama untuk mengaji, untuk bekal di masa depan. Telurnya belum boleh dimakan ya. Ini di luar masih ada. Di luar masih ada. Kalau masih silakan masuk, kita ngobrol sambil ngaji, masih santai saja. Ya. Kita nggak usah perkenalan, ibu-ibu sudah familiar dengan saya, apalagi anak-anak. Anak-anak yang SD 012 pasti sudah familiar
tahu siapa saya, sudah familiar. Kompak Sona Jemaah, ya sudah familiar. Para hadirin hadirat, Ibu Wali Santri MDTA yang dimuliakan Allah. Dikatakan oleh Ka'ab al-Akhbar, waqala Ka'ab al-Akhbar, lau badana jawabu majalis ini lapar. Andaikan tempat majlis ilmu pahalanya ditampakkan oleh Allah, niscaya panjenengan semua akan bunuh-bunuhan. Ini pahala majlis ilmu, kita ngaji di tempat ilmu seperti ini. Kalau ditampakkan pahalanya, kalian akan bunuh-bunuhan. Kenapa? Karena kalian berebut. Ya. Ini dikuatkan dengan kalimat la niscaya pasti kalian akan bunuh-bunuhan karena saking besarnya pahala di majlis ilmu. Hatta yatroku du imarotahu, sehingga orang yang mempunyai kekuasaan ketika pemimpin, dia akan meninggalkan kepemimpinannya untuk bergegas datang ke majelis ilmu. Yang jadi lurah berhenti langsung jadi lurah, pingin terus ngaji gak pernah berhenti, pingin datang ke majelis ilmu tidak mau berhenti. Dan orang yang mempunyai perniagaan perdagangan yang ada di pasar dan lain-lain akan dibubarkan pasarnya, akan ditutup tokonya, berbondong-bondong untuk datang ke majelis ilmu kalau ganjarannya ditampakkan. Berarti sangat agung sekali. Ibu mau ditampakkan? Ganjaran majelis ilmu ditampakkan, ibu mau? Kalau saya nggak mau. Kalau majelis ilmu ganjarannya ditampakkan, ibu cukup sekali ngaji, cuma setelah itu nggak mau ngaji lagi. Karena apa? Karena ganjarannya bisa untuk bekal ibu seumur hidup selamat dari dunia dan akhirat. Maka dari itu biar penasaran, tidak ditampakkan, biar semangat ngaji dan ngaji dan ngaji terus di tempat majelis ilmu. Ini seperti ini, majelis ilmu bukan hanya datang hadir di tempat-tempat kita sekolah madrasah, di tempat yasinan, di tempat ilmu-ilmu yang lain, itu majelis ilmu. Sehingga dikatakan lagi, afdalu majlis ilmi afdalu min ibadati alfi rakaat. Kumpul keutamaan di majelis ilmu seperti ini lebih utama daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Ibu wis pernah sembahyang 1000 rakaat sholat sunnah. Andaikan dihitung dari panjenengan mulai balik, mungkin umur 9 tahun bagi ibu sampai nanti meninggal kurang lebih misalkan umur 70 atau 80 tahun, mungkin sholat sunnahnya andaikan dikumpulkan nggak sampai 1000 rakaat. Nah, untuk mendapatkan lebih bahkan dari 1000 rakaat, cukup datang ke tempat pengajian itu sudah dapat lebih dari 1000 rakaat. Afdalul min iyadatil janazati, dan lebih utama 1000 kali lipat daripada kita takziah 1000 jenazah. Ya, lebih utama. Kita mungkin sengaja mau takziah ke 1000 jenazah itu, apalagi dalam waktu sehari, tidak mungkin dalam waktu sehari bisa untuk kita bertakziah ke 1000 jenazah. Tapi cukup dengan kita datang di majelis ilmu ini dapat mendapatkan, yaitu keutamaannya lebih daripada kita bertakziah 1000 jenazah. Ya. Wamin ya tadi marid, dan lebih utama kita juga untuk menengok menjenguk 1000 orang yang lagi sakit. Dilanjutkan ada pertanyaan dari para sahabat kepada Rasulullah, wamin qiraatil Quran ya Rasulullah. Naam, apakah juga lebih utama dari membaca Al-Quran 1000 kali khatam ya Rasulullah? Betul, 1000 kali khatam membaca Al-Quran masih kalah keutamaannya dengan kita duduk bersama di majelis ilmu seperti ini. Kok bisa ya Rasulullah? Li'an Al-Quran la afhamu bil ilmi, karena Al-Quran tidak akan bisa dipaham kecuali dengan ilmu. Jadi Al-Quran bisa kita baca kalau kita juga pernah ngaji. Makanya keutamaan yang pokok adalah majelis ilmu seperti ini. Ya, ini mukadimah dari kita ngaji.
Para jamaah ngaji Maulid Nabi Muhammad SAW yang dimuliakan Allah. Maulid itu apa? Maulid itu adalah artinya melahirkan, ya, melahirkan. Maulud yang dilahirkan. Maulid melahirkan dua perkara. Pertama, melahirkan jasad dan ruhnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, melahirkan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Yang dibawa ada 3 perkara. Sebagaimana tertera dalam muqaddimah ayat yang awal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah datang pada diri Rasulullah untuk panjenengan semuanya, yaitu ada suri tauladan. Uswah itu suri tauladan, hasanah yang bagus. Uswah suri tauladan pasti bagus, gak usah dikasih hasanah sudah bagus, namanya suri tauladan. Contohnya ibu-ibu misalnya senang daras Quran, itu suri tauladan. Kita contoh itu bagus gak? Kita menyontoh orang rajin daras Al-Quran, bagus gak? Bagus apa enggak, Bu? Gak usah dikasih hasanah sudah bagus, itu namanya suri tauladan. Tapi kalau kita mencontoh orang suka menggunjing, bagus gak? Suka menggunjing, bagus gak? Tidak. Ya bisa kebiasaan ibu-ibu biasa. Ibu-ibu itu banyak keluar suara dari mulut karena keturunan dari Siti Hawa. Hawa mengucapkan Hawa, manga berarti akeh ngomongnya, nggak ada mingkem. Wong lanang meneng. Wong lanang meneng ngerti-ngerti bareng. Ya, tapi agar opo itu sibuk ngurusi bagian panganan anak-anaknya, orang mangan-mangan. Kiko sudah orang mangan-mangan tur ngomong tok. Bewong wedon. Wong lanang meneng. Ya, memang ngerti-ngerti bareng terus tak piring dari lunga. Bewong lanang. Ya, maka dari itu uswah itu adalah suri tauladan, hasanah yang bagus. Ini bahasa di dalam bahasa grammar itu susunan bahasa itu adalah bahasa yang sangat kaprah ataupun fotoul balaghah dalam bahasa grammar. Misalnya tapi kaprah. Contohnya tiba mengisor. Tiba orang susah disuruh mengisor, ya wis jelas mang. Anak tiba mendukur. Anak tiba mendukur orang. Ada. Undangnya tiba mengisor, orang bisa disuruh mengisor, ya wis jelas mang. Uswah suri tauladan, tidak usah dikasih hasanah, ya wis jelas bagus suri tauladan. Tapi apa tujuannya dikasih itu? Maka di dalam kalimat itu ada yang tahu ini surat apa, ayat berapa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada yang tahu? Santri-santri surat, kalau tahu dikasih bonus 10.000 sama Bapak penceramah. Kalau tahu, ya surat anak-anak. Kalau tahu 10.000. Surat Al-Ahzab. Nah, saya yang jedek ya saya sendiri bonusnya 10.000. Ayatnya sekarang ayat berapa? Kalau ayatnya 5.000 separuh aja karena surat nggak tahu ayatnya. Urut 1 sampai 200 urut. Kelamaan nanti keburu 1 jam sudah selesai, saya pulang duluan. Ayat yang bisa langsung 5.000. Al-Ahzab ayat ya ayat 1 salah 1 lagi, setelah itu nggak ada lagi, nanti nggak tebak kalau terus-terusan. 1 lagi ayat 21, saya dapat 15.000 juga ya. Jadi suri tauladan yang bagus, kenapa dikasih bahasa double-double? Maka di dalam ayat tersebut dari awal sudah dikasih kekuatan kalimat, yaitu untuk menguatkan. Lakot itu kalimatnya juga double, lamnya lam untuk menguatkan, kodnya kod untuk menguatkan. Uswatun hasanah dikuatkan lagi, yaitu tujuannya memang benar-benar bahwa Rasulullah tujuan dilahirkan di bumi ini itu biar bisa dicontoh kebagusannya untuk para umatnya. Siapa yang bisa mencontoh?
yaitu liman kana yarjullaha, bagi orang yang mengharapkan rahmat kepada Allah. Maka ibu-ibu jangan pernah putus untuk mengharapkan rahmat, karena kehidupan manusia di dunia ini cuma berkisar dua perkara, rahmat dan ridho Allah yang dikurung dalam kalimat fadilah. Fadilah itu isinya rahmat dan ridho Gusti Allah. Apa artinya rahmat? Rahmat adalah belas kasihan Gusti Allah di dunia dan di akhirat. Kita amal ibadahnya banyak, kita jadi orang yang kongkong dina sholat esok sholat dua sampai orang masak sebelah orang dimasak dosa ya. Aja serta ibadah mencari kesunatan tapi kewajiban ditinggal. Arab mangkat yasinan mencari kesunangan, kewajiban namanya urut masak ditinggal. Ada yang lebih besar pahalanya. Maka kalau mau mencari kesunangan untuk nilai tambahan pahala, siapkan dulu kewajibannya di rumah. Kadang-kadang mangkatnya Arab yasinan, Pak kenyong Arab yasinan ya, tapi tunggu pokoknya ditasi, aduh, ayo malah buri-burinya kayak gue. Mangkatnya sampai karena ibadah buri-burinya malah perintah, ya, perintah. Gue apik tapi aja diniatin perintah, jaluk tulung aku harap ibadah, jaluk tulung dia pekerjaan sing sampean duwe hak diserah sama aku, sampean ambil hak maning, cara bahasa penjelasan gue. Nyuci liwat sekabehane kewajiban wong lanang. Ngumbai piring kewajiban wong lanang. Sekabehane ngopeni anak, minterna anak, belajari anak kewajiban wong lanang. Wong wedok ora duwe kewajiban apa-apa, cuma kewajiban wong wedok siji ya gue manut maring wong lanang. Nalikane wong lanang perintah apa sing dadi kewajibane kok dilakoni iya manut. Kewajibane wong lanang masak, tapi tunggu sampean sing masak ya kudu manut. Lah gue ya. Padahal kabeh kewajibannya wong lanang. Jadi orang yang bisa untuk mengikuti uswah suri teladan yang bagus itu bagi orang yang mengharapkan rahmat kepada Allah. Rahmat ini adalah permintaan yang mudah terjadi, makanya bahasanya dimakan yarju roja. Kalau yang sulit terjadi namanya tamani. Contoh tamani, ala laitas sababa ya'udu yawman fa'ukhbirahu bima fa'alal masyibu. Andaikan, ini perkataan orang yang sudah tua, sudah tuanan seperti saya. Andaikan saya bisa muda lagi, maka akan saya ceritakan kisah tentang orang tua kepada anak muda. Bisa balik nomani orang ibu, sini umurnya 40 tahun, bisa balik selama tahun mani orang mungkin dia jenenge tamani tidak mudah terjadi. Tapi agar taroji roja di gampang dikabulan Gusti Allah. Contohnya lah adalah habibah qadimun. Moga-moga pacarku tak adine piye. Dinane tak apa nulis SMS-an, wis WA. Misalnya moga-moga ngasuk bapaknya dodos. Ya ku iya wis tripek ngerora dodos di rumah kurang. Berasa tek, tok tek, berasa tek, harus sama dan lagu waktunya. Dodos sedih karung di baik sampai lewat wis tumbang. Jadi roja yang mau adalah harapan kita kepada Allah tentang rahmat. Maka ada sebuah riwayat anasukulu halka ilal alimun. Semua manusia masuk neraka kecuali wong sing duweni ilmu. Maka anak-anaknya gitu sing dididik ya. Ilmu ngaji ini sangat penting sekali. Wa alimun kullu halka ilal amil. Wong sing duwe ilmu juga mlebu neraka kecuali sing mengamalkan ilmunya. Wa amil kullu halka ilal muflisun. Wong sing mengamalkan ilmunya juga bakal mlebu neraka kecuali wong sing ikhlas. Wal muflisun ala khotorin adim. Sedangkan wong sing ikhlas juga masih mengkhawatirkan. Terus sahabat bertanya, kok bisa begitu ya Rasulullah? Iya, karena masuk surga dan nerakanya seseorang itu bukan karena amal atau ilmunya yang ikhlas, tapi apa? Tapi karena fadilahnya Allah. Apa itu fadilah? Yaitu isi rahmat dan ridhonya Allah. Wong mlebu surga karena rahmatnya Gusti Allah. Wong mlebu surga karena ridhonya Gusti Allah. Wong mlebu neraka juga karena fadilahnya Gusti Allah. Karena ibadah kita seumur hidup, awalnya dewek setelah jepelit ibadah sembahyang, ya.
wiwit cilik misalnya lahir langsung bisa sembahyang sampai mati orang tahu leren. Angger nggo bayar emperane surga Firdaus gue lunas. Jadi orang sebanding apa maning dewek sedina serungi 24 jam cuma yang wajib yaitu 5 waktu 17 rakaat ya 5 waktu cuma. Andai kan dalam waktu 70 tahun kita hidup cuma berapa waktu kita yang waktunya full untuk ibadah, maka andai kan dikumpulkan nilai pahala kita untuk membayar emperannya surga Firdaus ya urung lunas. Nah jadi wong mlebu surga jangan itu karena fadilah rahmate Gusti Allah. Para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, andai kan memang demikian sudah kita tidak usah ibadah saja, mencari rahmat ridhonya Allah saja kalau begitu. Jangan, semua itu ada alamatnya. Alamat baik maka sebelumnya baik. Mencari ridho melalui mengikuti sunnah teladan terhadap Rasulullah, maka kita jangan bosan-bosan. Jangan pernah bosan untuk berdoa ya. Berdoa terus, jangan pernah bosan. Meskipun belum nyata di dalam pengabulannya, kalau nggak sekarang besok, kalau nggak besok lusa, kalau nggak lusa pasti di akhirat akan dikabulkan. Ya Allah, aku minta bulan-bulan inilah, bulan ini aja minta kurang lebih ya uang 25 juta, yang 21 juta untuk beli motor Beat, lebihannya sepeda listrik, itu aja misalkan. Jadi keberkahan tinggal panjenengan kawin. Para santri MPTA, para wali santri yang dimuliakan Allah, bagi orang yang mengharapkan rahmat kepada Allah ini bisa mengikuti uswatun hasanah atau suri toladan kepada Nabi. Dan jangan lupa yang selanjutnya, dimana yarjullaha wa dzakarallaha katsira. Dan bagi orang yang selalu ingat kepada Allah, kita dalam kehidupan mengikuti apa yang dituntut oleh Nabi, yaitu uswatun hasanah. Dan kita jangan lupa untuk jangan bosan-bosan mengharapkan rahmat Allah. Dan yang ketiganya, isi ayat tersebut, jangan bosan-bosan untuk selalu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah dalam bentuk umum ibadah. Kita sholat, kita sedekah karena ingat kepada Allah. Maka semua amal ibadah di dalam niat lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, tidak ada yang lain. Itu tujuannya biar kita ingat kepada Allah, bukan ingat dengan yang lain. Kita sedekah nih di bulan Maulid ini. Di dalam bulan Maulid, di dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawi karya Imam As-Suyuti dijelaskan ada 4 yang harus dijalankan di dalam peringatan Maulid biar tidak lari dari peringatan itu sendiri. Maulid kalau dalam bahasa kita Jawa muludan bahasa Jawane cangkeman mulut ya. Cangkeman itu artinya mangan. Dalam bahasa Turki Sedikit Maulid Muhammad, peringatan Maulid Nabi Muhammad itu dalam bahasa Turki. Maulid ini biar tidak lepas dari nilai-nilai Islam, maka lakukan wajib 4 perkara. Yang pertama yaitu dengan membaca Al-Quran. Alhamdulillah bacaan Al-Quran tadi ada. Maka di MDA ini salah satu adalah menggerakkan anak-anak kita supaya membaca Al-Quran. Yang belum bisa mulai dari Iqra. Kalau zaman sekarang Iqra itu cara cepat. Kalau zaman dulu turunan juz amma cara lambat tapi tahu rumus. Kalau sekarang cepat baca tapi tidak tahu rumus. Ya, kok bisa? Contohnya, tiba-tiba di Iqra ada bacaan ba bi babi, misalnya seperti itu. Ada a u, misalnya ta sa, tapi nggak tahu rumusnya. Bisanya dibaca ta itu gimana, bisanya dibaca ba itu gimana, bisanya dibaca bi, nggak tahu rumusnya. Tapi di dalam juz amma zaman dulu kita tahu alif a, alif kasroh i, alif doma u, a i u. Kenapa dibaca a? Karena alif a. Kenapa dibaca i? Karena alif kasroh i. Kalau kasroh ya dibaca i, kalau fathah dibaca a. Kenapa dibaca u? Karena alif doma u. Kalau doma pasti u. Itu rumusnya. Tapi kalau di dalam Iqra nggak ada, langsung ba ta. Bacanya apa? Ba ta. Loh kok bisa dibaca ba? Nggak tahu. Bunyinya kayak gitu, gurunya yang ngajar kayak gitu.
Nggak tahu kenapa dibaca ba. Kalau di juz amma karena ba fathah ba duma bu ba kasroh bi itu. Maka rumus penting. Bahkan di sekolah-sekolah umum begitu matematika, andaikan ada PR, tiba-tiba soal langsung isi rumus nggak pernah dikasihkan. Itu kebodohan salah satu zaman sekarang, tidak tahu rumus tapi tiba-tiba menyelesaikan masalah. Itu salah satu rumus itu penting ya. Jadi di MDA ini salah satunya adalah kita membaca Al-Quran. Hayabina ila tilawatil Quran litaqwallahi ya rabbal alamin narjullaha ayahdiyana ila tilawatil Quran. Ayo kita bersama-sama ngaji Al-Quran, tujuannya litaqwallah, untuk takwa kepada Allah. Narjullaha mengharapkan rahmat, kita berharap kepada Allah ya, dengan kita membaca Al-Quran. Satu, di dalam maulid harus ada baca Al-Quran. Kalau nggak ada baca Al-Qurannya, nanti keluar dari ajaran kita syariat. Misalkan cuma makan-makan, cuma nggak ada Al-Quran, aja kurang bagus. Yang kedua, memberikan makanan, it'amut-to'am, memberikan makanan. Nih, insya Allah ada makanannya nih. Ini makanan dari panjenengan-panjenengan sing pada andin. Barang siapa yang memberi makan di kelahiran Rasulullah SAW, maka nanti akan dikumpulkan dengan para siddiqin, para syuhada, bahkan bersama Rasulullah. Itu memberi makanan. Yang kedua yaitu memberikan sedekah. Makanan dengan sedekah beda. Makanannya sampai ngolah memberi makanan, atau memberi duit untuk beli makanan, itu memberikan makanan. Kalau memberikan sedekah adalah memberikan yang nilainya dirham atau duit, yang tujuannya untuk peringatan Maulid Nabi. Ini untuk nyewa salon, untuk beli itu apa pada pacitan apa sebenarnya, beli itu mika dan lain sebagainya, itu sedekah ya, untuk sedekahnya. Dan yang terakhir, yang keempatnya, harus ada nilai syiar Islamnya di dalamnya. Salah satunya haji. Maka ketika tidak keluar dari empat tersebut, sudah selamat di acara maulid. Makanya banyak orang yang anti maulid. Banyak orang anti maulid karena kadang-kadang melihat pada empat perkara tersebut. Ini kata Imam Asyuyuti ya. Karena maulid cuma maulid, kumpul-kumpul, makan dan pulang. Jadi nilainya cuma makan-makan kumpul. Tapi kalau kita kumpul kayak gini, ada Al-Qurannya, ada sedekahnya. Ini dengarkan sedekah. Sedekah tujuannya untuk mengagungkan kelahiran Rasulullah. Kelahiran Rasulullah bukan ulang tahun, bukan. Tapi kelahiran yang membawa rahmat karena fadilah yang agung yang kita dianjurkan di dalam Al-Quran supaya fal yafrahu bifadlillahi fal yafrahu. Ketika kita mendapatkan fadilah dari Allah, wa bi rahmatihi fal yafrahu, maka bersenang-senanglah, bergembira. Rahmat yang paling agung di dunia ini tidak ada lawan, tidak ada lain, yaitu lahirnya Rasulullah. Karena lahirnya Rasulullah, maka bagi kita harus bergembira. Nah, memperingati maulid ini karena kita rasa bergembira, akhirnya kita bersedekah. Orang kafir aja gara-gara bergembira dengan lahirnya Rasulullah itu mendapatkan dispensasi di dalam neraka. Ada yang tahu siapa? Yang mendapatkan keringanan dari orang kafir karena bahagia senang dengan lahirnya Rasulullah itu siapa namanya? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu 10.000. Ada orang kafir, Rasulullah lahir, merasa bergembira sehingga Allah memberikan kabar kepada Nabi bahwasanya orang kafir tersebut diringankan siksanya di neraka. Siapakah itu namanya? Bukan sahabat, tapi hidup semasa Rasulullah. Kenapa bukan sahabat? Karena bukan orang Islam, orang kafir, bukan sahabat. Yaitu siapa? Bilal bin Rabah itu sahabat. Itu orang kafir. Satu lagi, bahkan di kisah ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diabadikan di dalam firman-Nya, di dalam Al-Quran, yaitu satu lagi 3 kali, satu lagi 10.000, tambah 5.000, 15.000. Lumayan buat tuku bakso kok sore batagor, lumayan.
Hitung sampai 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ibu ada yang tahu? Oh iya, 100. Ayatnya? Siapa tadi yang bilang belahap? Ayatnya? Ayatnya? Sebutkan, bunyikan. Bunyikan, bismillah. Yang tadi jawab 15.000, yang bunyikan 5.000. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Nah, di depan. Lanjutkan sampai selesai. Udah, Bapak siapkan. Ini yang jawab 15 tadi siapa? Abi Lahab. Yang jawab Abi Lahab siapa tadi? Bukan Putri ya? Yang jawab Abi Lahab tadi kamu ya? Yang jawab Abi Lahab. Najwa. Ini kan ayatnya. Ayatnya 5.000. Yang jawab 15.000 tadi. Yang jawab juga itu, Pak. Yang jawab siapa? Sama, Najwa juga. Sama. Satu orang. Tadi 20.000. Cair betul ini. Najwa. Ini saya ucapkan sedekah untuk memperingati Maulid Nabi. Najwa Akila. Alhamdulillah. Bagi adalah paman Nabi yang kafir dan memusuhi Nabi. Tapi ketika lahirnya Rasulullah sangat bergembira, saking bergembiranya memerdekakan yaitu budaknya. Sehingga di neraka mendapatkan keringanan dispensasi dalam seminggu, yaitu sekali setiap hari Senin tidak disiksa. Setiap hari Senin cuma lumayan 1 hari sama dengan 1.000 hari itu lumayan, karena gara-gara senang dengan lahirnya Kanjeng Nabi itu toh. Apalagi kita yang senang sampai memperingati sampai benar-benar kita mencintai Rasulullah, bahkan kita orang Islam akan lebih dari itu. Maka ada fanatik yang diperbolehkan. Fanatik itu tidak boleh, kata sahabat Ali. Cuma ada 2 fanatik yang diperbolehkan. Pertama fanatik kepada Allah, kedua fanatik kepada Rasulullah. Habib, Habibaka, Haunama, masa ayatuna bani doa yaumam. Cintailah seseorang yang engkau cintai, tapi sewajarnya. Siapa tahu suatu saat dia akan menjadi musuhmu. Maka tidak boleh kita fanatik cinta betul kepada seseorang, fanatik kepada yang kita katakan idola, misalkan idola artis, betul itu nggak boleh. Bahkan idola betul cinta bukan cinta cinta kita kepada keluarga Rasulullah itu ada akhirnya akan berani. Kita mencintai selain Allah dan Rasulnya, yaitu sewajarnya saja. Karena apa? Siapa tahu yang kita cintai suatu saat akan menjadi orang yang membenci kita atau yang kita benci. Ibu bisa menjamin suami ibu selamanya cinta sama ibu? Bisa menjamin? Tentu tidak. Yang bisa menjamin cinta selamanya kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita cinta kepada pasangan kita tidak ada jaminan. Buktinya, andaikan ada jaminan tidak ada orang bercerai. Buktinya, orang bercerai setelah cerai nikah lagi dengan orang lain berarti sudah tidak cinta lagi dengan pasangan itu. Jadi tidak ada jaminan. Makanya mencintai sewajarnya kepada pasangan kita, kepada orang lain, kepada anak kita bahkan. Kalau kita mencintai berlebihan bahkan kepada anak kita akan menjadi sakit hati. Contohnya, sampai dari kecil merawat anak sampai umur 12 tahun, 13 tahun, ya, 13 tahun bersama terus. Suatu saat anaknya meninggal karena cintanya berlebihan sampai bisa-bisa stres. Semua itu adalah titipan, ya. Semua itu adalah titipan. Begitupun sebaliknya. Begitu total. Nama asa ayakuna habibaka yaumama. Dan bencilah musuhmu juga sewajarnya. Kita membenci musuh sewajarnya saja, gak usah kelebihan, gak usah terlalu. Karena apa? Karena siapa tahu suatu saat dia akan menjadi orang yang kau cintai. Seperti itu kebalikannya, ya. Kita membenci orang punya tetangga, bakal tidak berperasaan aku jengkel banget. Jengkelnya biasa saja. Syukur-syukur kita mengikuti dan harus uswah hasanah tadi. Ketika Rasulullah
dibenci, bahkan dicaci maki, tidak pernah marah, malah didoakan. Pernah ada suatu kisah Rasulullah mengutus para sahabat, 70 sahabat ahli Al-Quran, hafal Al-Quran di Taif, ya. Semuanya dibantai mati, dikubur di namanya di tempat Bir Ali, Bir Maunah. Bir artinya sumur, Maunah tempat yang ditolong. Sama kayak kejadian tragedi ini kalau di Indonesia kayak 30S PKI, ya, 30S PKI. Kalau di zaman Rasulullah itu waktu kejadian Taif, 70 sahabat ahli Al-Quran, hafal Al-Quran ditindas dan dibunuh oleh kaum kafir. Rasulullah pertama benci, tapi sedikit ada amarah, sehingga ketika sholat dengan mengeluarkan doa, ya Allah berikanlah laknat kepada mereka, tapi ditegur oleh Allah, jangan engkau berikan laknat kepada mereka, tapi berikanlah doa hidayah kepada mereka. Maka berupa doanya Allahumma hdini fiman hadaini wa afini fiman afai. Itu doa apa? Doa kunut. Itulah awal kunut kejadian. Apa? Ada ketika kejadian di Taif, itu namanya kunut nazilah. Kunut nazilah adalah kunut yang dibaca dalam waktu sholat kapan saja ketika ada musibah paceklik, ada musibah COVID, penyakit, ada musibah corona seperti kemarin, ada musibah banjir bandang dan lain sebagainya. Itu disunahkan dalam sholat apa saja untuk membaca kunut pada rakaat yang terakhir, yaitu setelah rukuk. Itu nazilah. Namun setelah nazilah itu khawatir terus menerus oleh Rasulullah, setelah sholat subuh dibaca doa kunut setelah mendapat teguran dari Allah, tidak boleh untuk melaknat orang yang telah membencimu, yang telah memusuhimu, tapi doakanlah mereka. Sehingga datang malaikat Jibril, wahai Rasulullah, andaikan kamu minta kepada saya, maka saya bisa untuk membantu panjenengan. Apa wahai Jibril? Yaitu untuk menghimpit negeri Taif dengan 2 gunung di sisinya. Jangan wahai Jibril, saya berharap kepada keturunan orang-orang Taif banyak orang yang masuk Islam. Kalau sekarang mungkin nggak mau, tapi keturunannya yang saya harapkan. Betulah ratusan tahun kemudian banyak ulama dari Taif muncul. Banyak ulama dari Taif, orang-orang soleh muncul karena doa Rasulullah Allahumma hdini itu tadi. Berkahnya sampai sekarang. Itu salah satu. Disakiti tapi tidak mau menyakiti. Ketika tetangga biasanya bagian sampah dan di seberang, nggak usah kita mau balas seberang namanya. Anggar balas-balas sampai seberang orang yang ngarampungnya. Seberang satu, seberang namanya satu, seberang. Nah apa orang umai pindah segala di seberang umai pindah ke segala nanti. Ya. Jadi kita doakan. Maka di dalam doanya orang-orang yang kita sombong, ya Allah berikanlah ampun kepada orang-orang yang telah mendolimi kami, dan berikanlah ampun kepada orang-orang yang telah kami dolimi. Baik yang mendolimi kami atau yang kami dolimi, berikan ampun. Jadi tidak ada kita punya amarah ketika kita mengikuti suri teladan kepada Rasulullah SAW. Para jamaah pengajian Maulid Nabi besar Muhammad SAW, lihat jam dulu. Para murid-muridku dengarkan ya, dengarkan untuk khusus untuk sampean. Sampean semua ini di dalam mencari ilmu bukan akal atau kepandaian yang sampean utamakan, tapi keberkahan dan kemanfaatan ilmu. Apa keberkahan dan kemanfaatan ilmu yang bisa kita raih di dalam mencari ilmu? Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim halaman 16 garis ke-20, li'ana thalibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafa'u illa bi ta'dhimil ilmi wa ahlihi ay ustadi. Wong sing golek ilmu, orang-orang yang mencari ilmu tidak akan mendapatkan ilmu sama sekali. Andai pun mendapatkan karena dengan kecerdasannya, tidak akan pernah manfaat dan berkah ilmunya kecuali dengan mengagungkan 2 perkara. Yang pertama, agungkan ilmu sampean, agungkan kitab sampean. Bagaimana cara sampean membawa kitab? Jangan sembarangan asal meletakkan kereta dilangkai, padahal tidak ada meja di kokoli pitik, ya, di kokoli ayam. Itu harus kita agungkan, itu ilmu, ya. Ya, no, anak bekas jajan sosis, terus makan sosis, dan kalau kitab berada meja kokoli pitik, ya.
Ini kurang mengagungkan ilmu, itu menghilangkan keberkahan. Yang kedua, agungkan guru sampean. Cara mengagungkannya, hormati. Jangan pernah merasa lebih pintar, jangan pernah merasa lebih hebat dari guru sampai kapanpun sampean. Sampean ketika nanti sudah gede, sudah dewasa, sudah menjadi orang, harus ingat siapa dulu yang mendidik saya. Seperti itu. Karena apa? Menghormati guru ini lebih daripada kita menghormati orang tua. Kok bisa? Dikatakan kepada Al-Iskandari Dzulqarnain, 5 ta'zimu ustadzaka aktsara min abika. Wahai Dzulqarnain, kenapa engkau menghormati gurumu kok lebih agung daripada orang tuamu? Faqala wa ni'mama. Yang dijawab dengan jawaban yang paling bagus oleh Dzulqarnain, qala li anna abi anzalani minas sama'i ilal ardh. Karena bapak saya menurunkan saya dari langit ke bumi. Sampai sebelum di bumi ini di langit, yaitu ruh-ruh sampean atau keturunan dari Adam sampai di langit atau di arah atas. Ini bahasa langit adalah atas. Bapak saya menurunkan dari sudah di atas, sudah enak-enak di atas, malah diturunkan ke bawah. Sedangkan wa ustadi yarfa'ani minal ard ilas sama. Sedangkan guru saya mengangkat saya dari bumi mengangkat ke langit. Artinya bapak saya itu menurunkan saya dari langit ke bumi, yang sudah enak-enak di langit diturunkan ke bumi. Itu salah satu musibah bagi saya. Dan saya ditolong oleh guru saya dari bumi, karena dengan ilmunya saya tahu ilmu, saya bisa mengamalkan ilmu, sehingga diderajatkan di derajat yang tinggi di sisi Allah, diangkat derajatnya oleh Allah gara-gara ilmu. Maka saya menghormati guru saya lebih agung daripada orang tua saya. Orang tua saya adalah orang tua zahir, sedangkan guru adalah orang tua batin. Maka dalam menghormati sampai-sampai KB kepada guru harus lebih takdim. Ini untuk mencari keberkahan dan untuk mencari manfaatnya ilmu sampai-sampai KB. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan Maulid tentu sering kita di mana-mana menjalankan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sepertinya alhamdulillah ini sudah tanggalnya tanggal 27 mungkin ya, 27. Kalau mengingat sejarah awal dulu waktu saya masih bujang sekitar 2005 sampai 2007 kalau nggak salah mengabdi di sini MPAI 2005 sampai 2007. Salah satu bareng kawan-kawan ngaji, bukan murid ya, saya nggak pernah jadi guru. Saya bareng ngaji, bareng ngaji di sini dulu waktu kecilannya, sekarang jadi ibu guru ya. Ibu siapa lupa nama namanya? Berita. Ibu Nita itu waktu mulai dari kelas 5 SD sampai mulai dari kelas 6 SD mungkin sampai tamat SMP, sampai masuk SMA. Di kelas 1 SMA 1 tahun saya berhenti karena saya punya tujuannya kebetulan yang tadinya mau melanjutkan ke pondok lagi gagal, akhirnya melanjutkan untuk berumah tangga seperti itu. Jadi tujuannya itu tahun 2005 kalau nggak salah sampai sekitar 2007 atau 2008 itu. Ini mengabdi di sini ya. Dulu ada Bapak Usman Al-Farong. Ini dulu masih kayu pembangunan awal, ini saya masih menangin juga pembangunan awal tadi. Usman Al-Farong, Bapak Ismet, bareng-bareng sama Bapak Ismet perjuangannya dulu, dan mudah-mudahan ini berkah untuk semuanya dan khususnya untuk para ustadz dan ustadzanya, ilmunya manfaat, benar-benar bisa mengabdi untuk agama Islam, mengikuti kepada Rasulullah SAW. Perlu diketahui dalam prinsip kami ya, dalam prinsip kami yang namanya ngaji itu tidak pernah akan kami berpikir untuk berhenti menjadi seorang santri sampai mati. Meskipun keadaan kayak apapun, saya adalah seorang santri dari kiai atau dari guru saya yang ngajarin ngaji. Karena apa? Karena menjadi seorang santri ya, itu akan selalu didoakan, tidak pernah berhenti. Siapa yang mendoakan? Yang mendoakan yaitu makhluk yang ada di langit, yaitu malaikat. Dan terkhusus bagi malaikat yang ada di Baitul Maqmur, 70.000 malaikat selalu mendoakan para santri yang lagi belajar ilmu agama. Terus dan hewan-hewan yang ada di udara, burung juga mendoakan, dan juga hewan yang ada di lautan itu juga mendoakan. Bukan hanya santrinya, gurunya juga seperti itu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai, qala
muallimu subyan tastabiru lahu malaika bis samawati wad dawab fil ard wat tuyur fil hawa wa hitan fil bihar. Di dalam kitab Bustanul Arifin halaman 215 ya. Jadi wong ataupun ustadzah sing mulang bocah-bocah cilik kayak gini ya, wis selalu didoakan tidak pernah berhenti sedetik pun oleh malaikat yang ada di langit dan juga santri-santrinya dan juga hewan yang ada di udara, yaitu oleh tuyur-tuyur, burung, tuyur makna banyaknya, makna satunya koir ya, burung-burung, dan oleh hewan yang ada di lautan yaitu ikan. Jadi selalu mendoakan terus kepada orang yang mengajarkan ilmu kepada anak-anak kecil dan santri-santrinya itu. Di doa tersebut itu keutamaannya. Maka dari itu kau hidup prinsip dari setelah kamu tahu tentang ilmu sampai nanti, jangan pernah untuk menghentikan diri jadi seorang santri. Meskipun di rumah tetap harus jadi orang santri dimanapun. Bahkan mungkin pernah mengajar di pesantren kah, atau di MTA atau di mana kah, jadikan diri ini sebagai santri yang selalu ngaji. Enggak seminggu sekali kita belajar, entah itu belajar ikro, belajar apa. Enggak seminggu sekali, sebulan sekali. Makanya ngaji ini sangat penting. Meskipun tidak difungsikan untuk apa-apa, usahakan tetap mengaji, semangat. Apalagi yang sudah tua ini, sudah tua untuk nulis untuk apa nggak bisa lagi. Melihat tulisan di bor, nulis tulisan Bismillahirrahmanirrahim, kayak tulisan bornya pada pecah. Padahal tulisan Bismillahirrahmanirrahim orang kena bisa nulis tua. Nah, maka cara ngaji itu ada dua. Bisa bil kitabah, ngaji dengan nulis, wabisami, dan dengan mendengarkan. Nah, mendengarkan ini untuk orang-orang yang sudah ada lanjutan usia ataupun sudah nggak ada kesempatan untuk ngaji, biar tidak dikatakan jahil, boiru, makdum. Orang bodoh akan berdosa kalau tidak ada udur. Orang bodoh yang nggak ada udur gimana? Nggak ada sempat atau tidak ada waktu atau tidak ada orang yang alim di sekitarnya untuk bisa ngaji. Contohnya ibu-ibu hidup di ujung daerah, di tengah hutan dan sebagainya, nggak bisa untuk kita ngaji. Itu namanya bodoh yang ada udur, itu nggak ada dosa. Tapi kalau bodoh yang tidak ada udur, kalau di Rumbai Jaya ngaji sangat mudah. Kita datang setiap lepas Jumatan, yasinan itu sudah ngaji. Tapi kita nggak mau ikut yasinan karena alasan dan sibuk lain sebagainya, itu bukan udur. Kita ada peringatan maulid nggak mau datang, padahal itu kesempatan untuk ngaji. Tapi nggak mau datang, tidak ada udur misalkan. Ini bodoh yang tidak ada udur, ini yang tidak diperbolehkan. Maka dari itu, selagi kita hidup, usahakan tetap untuk ngaji, terus ngaji, bahkan sampai kita sudah mati, di yang lahat masih wajib. Nah, kok bisa kan nggak hidup? Ya itu nyatanya ditalkin mandro buka. Sapa pangeranmu misalnya, bila cicilanmu, orang anak gue, bila cicilanmu bilang, berangkat gue jauh sarutang alam. Nah itu salah satu kita masih wajib ngaji nang gero dia lahat ya. Para hadirin ibu-ibu santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah sosok suri teladan dari semua sifat pekerjaannya yang harus kita contoh. Rasulullah dari semua jasanya ini ditiru yang persis meniru dalam bentuk rupanya, yaitu cucu Hasan dari perut ke atas ini persis dengan Rasulullah. Sayyidina Husain cucunya dari perut ke bawah persis dengan Rasulullah. Jadi ketika Hasan dan Husain ditempelkan jadi satu berjejeran, kita melihat persis Rasulullah kita bisa dibuat. Namun ketika petal bahasa Indonesia-nya apa ya? Terpisah. Kita melihat ke atas kepada Hasan Rasulullah, melihat ke bawah enggak. Ketika melihat ke Husain atas tidak seperti Rasulullah, tapi ketika melihat dari perut ke bawah seperti Rasulullah, maka ada suatu kisah. Sahabat Bilal tadi ya, tahu sahabat Bilal? Siapa sahabat Bilal? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tukang apa kerjaannya Bilal? Ada yang tahu tukang apa kerjaannya? 5.000. Udah ini. Ada Putri langsung 5.000. Coba favorit Nabi. Bilal ini adalah seorang budak yang bersahabat. Tapi ketika Rasulullah SAW meninggal wafat, Bilal tidak mau ada lagi. Terakhir ada sudah tidak mau ada lagi. Sehingga karena saking rindunya dengan Rasulullah, dengan meninggalnya Rasulullah, wafatnya Rasulullah, Bilal uzlah pergi, ya, pergi dari
Madinah menuju daerah lain. Ya. Pergi karena dia tidak terus dengan Rasulullah, karena ingatan terus. Bahkan tidak mau adzan lagi. Kenapa? Karena ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah tidak bisa melanjutkan suara adzan. Karena apa? Pasti ingat dengan Rasulullah dan rindunya tidak bisa dipendam. Maka suatu saat sudah usah bertahun-tahun mimpilah, karena sudah lama tidak ada adzan di Madinah, ada di Bilal maksudnya yang ada lain. Pada waktu Bilal masih ada, Rasulullah masih hidup. Ketika ada pasar-pasar tutup suka masjid, orang melakukan kegiatan dengan suara ada Bilal langsung datang ke masjid. Tapi ketika Bilal sudah ada lagi, Rasulullah sudah ada, suasana daerah Madinah sudah kayak hampa. Ada suara adzan tapi biasa-biasa saja. Yang buka toko, yang buka toko, yang di pasar, yang di pasar. Maka kayak sudah semuanya hidupnya terasa hampa karena kehilangan Rasulullah. Nah suatu saat sahabat Bilal mimpi tutupi Rasulullah. Wahai Bilal, apa engkau tidak tidur dengan saya? Maka langsung bangun, seketika langsung datang ke Madinah untuk ziarah. Ziarah di Madinah lama di makamnya Rasulullah. Tiba-tiba ada sosok dua orang yang masih muda datang berjalan berjejer. Dilihatnya oleh Bilal nengok ke belakang, kaget Bilal. Rasulullah hidup lagi ya Allah. Nangis sejadi-jadinya melihat Rasulullah hidup lagi. Tapi setelah berpisah, loh, tidak, oh, cucunya yaitu Hasan dan Husain. Dikira Rasulullah karena miripnya ketika berjejer. Ketika pisah, malah cucunya itu Hasan dan Husain. Hasan dan Husain pada waktu itu menuduh sahabat Bilal, mau minta dengan pohon, wahai Bilal, adzanlah sekali lagi, saya ingin mendengar suara. Adzan, minta sekali lagi aja, satu kali aja. Setelah itu nggak usah adzan lagi, nggak apa-apa, satu kali aja. Dimohon-mohon tetap nggak mau. Dan akhirnya karena permohonan ini terus menerus, akhirnya Bilal mau. Bilal adzan, ketika main di atas bukit. Ada, boleh. Allahu Akbar, sampai terus. Ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammad, dan sambut melanjutkan langsung tersungkur duduk. Ingat Nabi Muhammad, matanya beruncuran menangis sejadi-jadinya. Rindunya yang sangat dalam, rindu kepada Rasulullah tidak bisa dibendung. Nangis sejadi-jadinya, tidak dilanjutkan. Ada sahabat lain yang melanjutkan. Tidak bisa menyebut nama Muhammad setelah Muhammad meninggal karena saking rindunya. Itulah cinta yang sesungguhnya. Nah ketika sahabat Bilal nangis sejadi-jadinya, disitulah hidup terakhir Bilal karena menangis ingat Rasulullah sejadi-jadinya sampai meninggal. Itu sahabat Bilal. Sehingga sahabat Bilal di dalam riwayat dijelaskan, bagi orang yang suka adzan, bagi orang yang suka sholat li sukri wudu. Sholat li sukri wudu itu setelah wudu melakukan sholat 2 rakaat. Usolli sunata li sukri wudu rakaataini lillahi ta'ala. 2 rakaat seperti sholat biasa. Itu sholat li sukri wudu. Siapa yang mencetuskan sholat li sukri wudu? Itu sahabat Bilal. Bagaimana kejadiannya? Ketika sahabat Bilal wudu, habis wudu sholat 2 rakaat. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Bilal, kau sholat apa? Saya sholat habis wudu ya Rasulullah. Oh itu bagus. Padahal Rasulullah belum pernah melakukan, sudah dilakukan oleh Bilal dan dinyatakan bagus oleh Rasulullah. Maka setelah itu dilakukan oleh Rasulullah dan umatnya. Ini namanya sunnah atau hadis atau sunnah takriri. Artinya sunnah takriri, Rasulullah nggak melakukan, dilakukan oleh orang lain, tapi Rasulullah menyatakan. Artinya mengiyakan, oh itu bagus. Ini namanya sunnah takriri. Nah barang siapa yang rajin sholat sunnah setelah wudhu, atau bagi laki-laki yang suka adat, hobinya adat, maka nanti di akhirat di jannah akan bersama dengan Rasulullah dan para sahabat Bilal. Bahkan sampai sekarang suara terompah sandal Bilal itu di surga terdengar terus sebagai musik sadunya, musik di surga, yaitu terompahnya sahabat Bilal. Apa itu terompah? Sandal kapiah terbuat dari kayu itu. Itu di jannah sudah sampai sekarang bunyi terus terompahnya sahabat Bilal. Kenapa? Karena kemuliaan sahabat Bilal itu seorang budak, seorang yang fakir miskin tidak punya apa-apa, tapi cintanya kepada Rasulullah SAW itu standar di bawah para khulafaur rasyidin. Jadi hebat sekali sahabat Bilal. Sahabat Bilal nggak pintar, tidak pintar seperti misalkan orang yang sahabat-sahabat yang lain. Cuma sahabat Bilal cintanya kepada Rasulullah begitu agung, sampai-sampai dengan meninggalnya Rasulullah tidak mau lagi ada karena tidak sanggup untuk mengucapkan Muhammad lagi. Betul. Maka cinta kita kepada Rasulullah adalah cinta yang hakiki dan kepada Allah. Kita cinta kepada Allah tanpa cinta kepada Rasulullah itu pun tidak mungkin. Karena apa?
Rasulullah yang menghantarkan kita kepada Allah. Nah, ini gimana telurmu ini? Ibu tahu matahari? Tahu matahari nggak? Yang bisa nempel peluk matahari siapa? Ada yang tahu nggak bisa duduk di atas matahari nempel? Ada tahu nggak? Yang bisa nempel di matahari ya cahayanya matahari itu sendiri. Selain cahayanya matahari tidak mungkin bisa nempel di matahari. Yang bisa nempel di lampu bohlam itu, lampu listrik, ya cahayanya lampu itu. Yang bisa nempel di matahari ya cahayanya matahari itu sendiri. Selain cahayanya matahari, jangankan nempel jarak ribuan kilo aja sudah gosong. Kita kurang lebih jarak matahari dengan bumi berapa? Ada yang tahu? Pelajaran IPA ini. Matahari dengan bumi jaraknya berapa kilometer? 10.000. IPA ini, kalau zaman dulu sekarang tak ada IPA tambah. 1000 sini sampai Jawa aja 1000. Yaitu 100 10.000 nih. 100 ada yang benar. 150 juta ribu kilometer matahari dan dunia. 150 juta kilometer ya. Matahari dan dunia. Kita musim kemarau panasnya kita apalagi nempel ke matahari itu matahari. Nah, yang bisa nempel ke matahari cahayanya itu sendiri. Ini adalah gambaran siapa yang bisa dekat sedekat-dekatnya dengan Allah. Siapa? Yaitu cahayanya Allah itu sendiri. Siapa cahayanya Allah? Yaitu nurin ala nur. Siapa nurin ala nur? Yaitu Nabi Muhammad SAW yang bisa bersatu dengan Allah, yang bisa bersemayam dengan Allah, yang bisa bersanding langsung dengan Allah. Hanya Nabi Muhammad. Bahkan malaikat itu tidak bisa bersanding. Malaikat ketika melihat kita itu tidak bisa langsung. Nantinya Nabi Ibrahim ketika Isra Mi'raj mau di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad bisa langsung bersama Allah. Nabi Ibrahim takut nggak mau karena takut terbakar, nggak kuat, maka tidak mau mendekat kepada Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad kok kenapa mampu? Karena Nabi Muhammad itu cahayanya Allah itu sendiri, maka ya biasa-biasa aja. Nah, untuk kita biar bisa dekat kepada Allah tanpa melalui cahaya itu sendiri, maka tidak mungkin. Tiba-tiba kita langsung bilang kepada Allah, ya Allah, jadikannya sahabat hamba yang dicintai ya Allah, hamba yang kau ridhoi ya Allah. Itu sulit. Makanya di dalam doa wajib mengucapkan tahmid, alhamdulillah dan sholawat. Andaikan tidak mengucapkan tahmid dan tidak mengucapkan sholawat, maka itu khilaful aula, bahasanya saru orainok. Kayaknya ke orainok jadi, tapi itu orainok nanti kan tengah lawangan orainok. Ya, kenapa orainok? Orainok karena kalau lewat payah kehidupan orainok. Bahasanya apa? Nyambung bunyi-bunyi di tongkang gerongang itu bahasanya orainok. Bahasa agamanya khilaful aula. Kenapa orainok? Karena bengi-bengi waktunya uji nafsu. Sisiran aku petek opo khilaful aula orainok karena pikir. Dodongi bengi-bengi orainok khilaful aula karena pikir. Karena waktu awal beda. Bengi bau cocok dodongi petang. Ya. Petek opo dodongi apa kok? Sisiran. Dia orang rajin rambutnya siji alus siji sing rambut. Ompong sih. Kan itu. Itu maksudnya khilaful aula. Gue tujuan mengungkul benar khilaful aula artinya sunnah ya ora, tapi menulayani tidak sesuai dengan keutamaan, keafdolan, kebaikan, tapi tidak sunnah, tidak sampai pada makruh, cuma kurang tapi seperti itu. Tapi diawali dengan takmid dan sholawat. Aja jadi langsung ya Allah, mbok iya mungkin ditok nari sanggup jangan seperti itu khilaful aula kurang bagus atau orang. Inilah sedikit yang bisa kami sampaikan. Andaikan ada yang bisa dipetik, bisa diambil dari ilmu yang kami sampaikan, ambillah, mudah-mudahan bermanfaat. Andaikan ada yang kurang bagus atau tidak cocok, silahkan biarkan saja berkembang dengan sendirinya. Ya. Ikan lele, ikan sepat, ikan tepukan. Jangan berderet-deret, biar cepat, biar bisa pulang. Ya. Tidak ada tuyul yang tidak botak dan tidak ada bisul yang tidak berkami wabillahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada tuyul yang tidak botak, tidak ada bisul yang tidak apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Monggo sekalian doa. Maaf berdiri ya, mau duduk posisinya baik, namun tidak mengurangi rasa
serta adik kita semua. Sebelum kita bersilah diri toina wa syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatina wa hajatikum wa hajatikum wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ولمشايخنا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن أوصانا بدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ونجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا وملا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا ومردا صالحا وعملا مقبولا وجيا تمور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم وأهل الخير. اللهم اجعل في هذا التلاميذ أهل الحكمة من أهل العلم وأهل الخير. اللهم اجعل في هذا المجلس وذريته من أهل العلم وأهل الخير. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منكم ومنا ومنكم. Mas, mikrofonnya lagi. Andra, tolong kasih omaknya Mbak Nabi. Apa aja. Kami selaku pembawa acara, apabila terdapat kesalahan dan kata bersikap yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina